Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya qaiman bisa'idil khatib 'alal minbar min 'aidil adha rahimakumullah. Ya qaiman bisa'idil khatib 'alal minbar min 'aidil adha rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil afwil ghafur ar-ra'ufis syakur alladzi waffaqa man arada hidayatahu limahasinil umur fa'amilu fi hayatihim a'malan salihah yarjuna biha tijaratan lam tabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah biyadihi mawaqitul a'mar wa maqadirul umur. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila kulli amalin mabrur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wasari'u ila maghfiratihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala aydan fasalli li rabbika wanhar. Sadaqallahul azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alunan suara takbir diiringi dengan tahmid menggema di seantero langit. Dari anak-anak sampai pemuda hingga orang tua meluapkan sukacita dari musola-musola dan masjid. Alam semesta pun turut berzikir dari arsy puncak dunia hingga bintang gemintang turun ke atmosfer dan biosfer sampai ranting dan daun yang menari-nari ditiup angin semilir. Juga mikrofon ini semuanya bertasbih dan berzikir. Kullun yusabbihuna bihamdi rabbihim walakin la tafqahuna tasbihahum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari raya ini umat Islam di seluruh dunia
dari Maroko sampai Merauke menyembelih hewan kurban, kambing dan domba, sapi hingga unta. Ada yang mengeluarkan jutaan sampai miliaran, ada yang hasil banting tulang, ada pula yang hanya secuil dari penghasilan, ada yang niatnya ikhlas demi ketaatan, ada pula yang sedang mempertontonkan kekayaan. Iman memang berlapis-lapis tingkatan, tapi yang terpenting ingatlah selalu nasihat berkurban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah tidak membutuhkan daging kurbannya, tidak pula mengharapkan darahnya, walakin yanaluhut taqwa minkum. Allah hanya ingin melihat wujud ketakwaan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Takwa adalah perasaan cinta dan setia kepada Allah. Jika diibaratkan sebuah pohon, takwa adalah batang, iman adalah akar yang menumbuhkannya, ibadah dan ketaatan adalah buahnya, buah dari ketakwaan. Semua ibadah kita termasuk kurban seharusnya lahir dari rasa ketakwaan. Mengapa? Karena wajannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya selebar langit dan bumi itu disiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa, yang hatinya takut kepada Tuhan. Praktik ibadah haji dan kurban sesungguhnya mendidik ketakwaan, karena simbol-simbolnya merupakan napak tilas kehidupan seorang nabi panutan yang namanya kita sebut 10 kali dalam sehari, yaitu Nabi Ibrahim dan keluarganya yang beriman, yang sangat pantas untuk kita jadikan teladan dalam kehidupan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. 4000 tahun yang lalu, tatkala dunia diliputi lautan berhala, ketika rakyat Ur-Kasdim di Babilonia menyembah Marduk, Ishtar dan Asyira, dikala rajanya Namrud Durjana berkuasa, pada saat ayahnya sendiri menyembah, memahat dan bisnis berhala, Nabi Ibrahim dengan tegas berkata kepada mereka, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apapun yang kalian sembah selain Allah. Ibrahim pun mengayunkan kapaknya, mencincang berhala, patung dan arca, sampai Raja Namrud murka, lalu melemparnya ke dalam api panas dan membara. Tetapi Allah melindunginya seraya berkata, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam realita kehidupan masa kini, apakah masih ada sosok Ibrahim yang salamatan fiddin, lurus beragama, peduli pada pendidikan keluarga, yang tak jemu ingatkan azar ayahnya agar bersujud hanya kepada Allah yang Esa? Jangan sampai di akhirat nanti kita merana tatkala anak kita menyeret kita ke neraka akibat sibuk sampai lupa dan lalai ajarkan agama kepada keluarga. Ingatlah senantiasa, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu
jaga keluargamu dari api neraka. Namrud raja Babilonia mungkin telah lumat dimakan bumi, tetapi patah tumbuh hilang berganti. Namrud-namrud lain pada masa kini di dunia modern ini terus muncul menghampiri. Ada yang merendahkan kitab suci, kalam ilahi kurang dihormati. Saat ini data, statistik, saintifik menjadi agama masa kini. Ada yang merekayasa public opini, merendahkan agama, menghina nabi. Mungkinkah karena pendidikan agama kurang diresapi? Apakah masih ada Ibrahim yang sabar menasehati? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di saat masih muda, Ibrahim tumbuh dengan iman dan takwa. Dikala usianya memasuki senja, iman dan takwa berkembang menjadi cinta. Berpuluh-puluh tahun Ibrahim berkeluarga, menunggu lahirnya buah hati tercinta. Namun belum juga Allah mengijabah. Sampai tiba saatnya Allah pun bertitah, fabashirhu bighulamin halim. Lahirlah Ismail di kolong langit Palestina. Betapa senang Ibrahim, hatinya gembira rasanya, terbayar sudah penantiannya. Namun Allah punya rencana. Allah perintahkan Ibrahim memboyong anak istrinya ke negeri bernama Mekah. Di sana air tak dijumpa, kebun pun tak ada, hanya gundukan bukit-bukit berwarna merah. Panasnya menyengat terasa, tapi disitulah kelak Baitullah, Ka'bah akan dibangun untuk manusia. Tatkala Ibrahim pergi kembali ke Palestina, Hajar istrinya mengejarnya seraya berkata, "Ya Ibrahim, wahai suamiku Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi insun wala syai'?" Kemanakah engkau akan pergi? Di lembah ini tak ada orang, tanahnya juga gersang. Berkali-kali Hajar bertanya, namun Ibrahim tak menoleh sedikit pun juga. Hingga ibunda Ismail ini pun berkata, Allahul ladzi amaraka bihadza. Apakah ini perintah Allah? Apa jawab Ibrahim? Naam, ya, ini perintah Allah. Kemudian Hajar langsung berkata, idzan la yudhayyuna. Kalau ini perintah Allah, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kita. Inilah salah satu contoh terbaik dalam ketaatan, teladan dari seorang istri dan wanita solehah yang dididik dalam keluarga beriman. Betapa hebatnya sebuah pendidikan. Bagaimanakah dengan pendidikan di keluarga kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adakah di zaman ini istri seperti Hajar? Bukan soal cantiknya yang hitam manis bak Cleopatra, tapi soal ketaatannya pada agama, yang setia walau jalannya penuh derita. Inilah contoh as-sabru fit ta'ah, sabar dalam ketaatan. Sabar lainnya adalah as-sabru fil musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Betapa sering dalam hidup ini musibah menerpa, gunung api meletus, kebakaran, banjir, gempa, sampai meluluh lantakkan harta benda. Virus corona yang baru-baru ini menerpa dan menerjang dunia sudah merenggut nyawa 6 juta manusia. Mungkin di antara mereka ada saudara, teman, atau kerabat kita.
Ada pula barangkali di antara kita yang hidupnya susah, kekurangan harta. Beli ketupat untuk hidangan di pagi ini pun barangkali pinjam uang dari tetangga. Padahal hutang lainnya belum lunas buat beli baju sekolah. Ada juga barangkali saudara kita yang berbaring lemah, bertahun-tahun sakit melawan derita, berobat tak ada biaya, sampai putus asa hanya menunggu ajal tiba. Musuh kita bukanlah para Freemason, makhluk-makhluk gaib yang merekayasa pandemi sebagai senjata, bukan pula Thanos yang ingin mengontrol populasi manusia. Musuh kita yang sebenarnya, yang ada di depan mata adalah keserakahan manusia, keinginan manusia yang tak pernah ada ujungnya. Adakah 1.000, 2.000 dari harta kita, dari dompet atau rekening kita yang keluar untuk saling menolong di antara kita? Kemiskinan mungkin akan selalu ada, tapi dengan adanya kepedulian di antara kita, miskin tak akan terasa, hati akan qanaah, bersyukur punya saudara. Ingatlah, apa yang kita keluarkan untuk Allah, itulah bekal untuk ke surga. Sedangkan harta kita sisanya akan sirna tak berguna. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ingatlah, tatkala ujian hidup menerpa, kita harus sabar menghadapinya. Inilah as-sabru fil musibah. Karena hidup ini tak lain dan tak bukan adalah ujian. Marilah kita contoh Hajar yang tak henti bersabar menghadapi ujian hidup yang seringkali berat dan sukar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah Ibrahim pergi, Ismail menangis kehausan. Hajar percaya bahwa Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Walau begitu, ia tidak hanya duduk berpangku tangan menunggu Allah menurunkan hujan, apalagi emas berlian. Hajar pun langsung mendaki bukit Sofa dan Marwa, mencari air untuk menghilangkan dahaga. Jangankan air, pohon pun tak ada. Tetapi alam semesta ini Allah yang punya. Jika Allah bertitah, tak ada yang dapat mencegah. Apalagi yang sedang dilanda susah adalah seorang hamba yang taat kepadanya. Maka air Zam-Zam pun memancar sebagai balasan bagi hamba yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tahun-tahun berlalu, musim pun berganti. Ismail telah beranjak remaja, yang berbakti pada orang tua, dididik oleh seorang istri soleha. Ibrahim pun mengunjunginya karena rindu yang telah membuncah. Tetapi sekali lagi Allah ingin mengujinya, ingin melihat siapa yang lebih dicinta Ibrahim, apakah Allah ataukah anaknya. Allah pun perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Ismail putranya. Dunia gelap serasa. Hatinya mungkin berkata, "Ya Allah, bukankah Engkau Maha Penyayang?" Tapi imannya berkata, "Allah ataukah anak yang lebih Kau sayang?" Perasaan sempat gamang, hatinya berat menimbang, taati Allah ataukah bela anak tersayang. Lalu Ibrahim pun menyampaikan maksudnya kepada anaknya Ismail. "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ismail langsung menjawab,
Ya abatif al-ma tu'mar satajidni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakanlah perintah Allah, aku akan bersabar. Maka Ismail pun dibaringkan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Langit menjadi redup, angin seakan enggan bertiup, menyaksikan drama pengorbanan anak hidup-hidup. Tiba-tiba turunlah Jibril menahan penyembelihan, membawa domba agar Ibrahim menukar sembelihan. Wa fadainahu bidzabhin azim. Alhamdulillah, walaupun yang dikurbankan hanya hewan, tetapi mereka telah menunjukkan ketaatan, keikhlasan mengorbankan anak kesayangan. Ternyata semua itu hanya fit and proper test ketakwaan agar jadi teladan bagi umat belakangan. Beginilah idealnya keluarga beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari raya ini kita menyembelih kambing dan domba, sapi atau unta sebagai simbol ketaatan kita, agar kita selalu ingat dalam hidup ini kita harus taat. Dahulukan Allah di setiap saat. Pekerjaan boleh banyak dan padat, tapi jangan sampai tinggal sholat. Kalau bisnis kita lancar, omset melesat, jangan lupa kita untuk membayar zakat. Peduli pada tetangga, anak yatim, fakir, miskin, tapi dahulukan keluarga, kerabat, orang-orang terdekat. Marilah kita jadikan Ibrahim dan Hajar contoh terbaik orang tua. Didiklah anak kita agar beriman dan bertakwa. Kenalkan mereka pada Allah Sang Pencipta. Ajarkan pada keluarga bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Ajarkan pada istri dan anak kita bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Ajarkan pada anak didik kita bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Nabi kita pun pernah berkata, malaikat Jibril pernah berkata kepada Nabi kita, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah engkau sesukamu, tapi engkau akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqum bih. Cintailah siapapun sesukamu, tapi engkau akan meninggalkannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu, tapi semua itu akan ada balasannya. Semoga Idul Adha pada hari ini menjadi pengingat bagi kita agar kita selalu taat pada Allah Sang Pencipta. Pasar ikan Sunda Kelapa dulu ramai banyak pedagang. Sama Tuhan janganlah kita lupa, ajaran agama harus kita pegang. Semoga Allah menerima kurban kita. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Selamat Hari Raya Idul Adha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahil afuwil ghafur, ar-raufis syakur, alladzi waffaqa man arada hidayatahu limahasinil umur, fa'amilu fi hayatihim a'malan salihah yarjuna biha tijaratan lam tabur
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah biyadihi mawaqitul a'mar wa maqadirul umur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila kulli amalin mabrur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wasari'u ila maghfiratihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba waz zalazila wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimina ama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.